بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bidambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah salat subuh, ugi para jamaah pengaosan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 5 Dzul Hijjah. Terus tanggal 5 nggih. Karena kita kemarin mulai memasuki Dzul Hijjah di apa? Rabu nggih. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ini berarti adalah hari kelima pada bulan Dzul Hijjah, termasuk insyaallah panjenengan puasanipun nggih pun angsal 5 dinten niki nggih. Insyaallah. Bapak Ibu nggih puasa njing niki, Bu? Puasa pagi hari ini? Insyaallah nggih. Jadi di antara kesunahan ya, di 9 hari pertama pada bulan Dzul Hijjah itu yaitu apa? Hendaknya kita memperbanyak puasa. Ya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu fi tis'i dzil hijjah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika memasuki bulan Dzul Hijjah maka beliau berpuasa full sebanyak 9 hari. Maka kita yang ingin mencontoh Nabi, kita yang ingin berusaha mengamalkan sunnah Nabi, maka kita berusaha juga untuk apa? Untuk apa? Untuk apa, Bu? Menjalankan ibadah puasa pun, Pak. Dikasihkan yang tidak puasa aja ya. 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 Nanti kalau ditaruh di depan sini lali-lali ngunjuk kan. Lali ngunjuk seruputan mboten napa-napa, lali rong gelas nggih. Pripun kok itu? Lali rong gelas. Ya. Tapi bagi para jamaah yang tidak berpuasa tetap boleh ya, tetap boleh untuk makan minum seperti biasa karena ini adalah amal ibadah sunnah ya. Yang tidak melakukannya pun juga tidak berdosa ya, tidak berdosa dan tidak menjadi masalah insyaallah taala.
Namun sebisa mungkin, ya sebisa mungkin di tanggal 9-nya Bapak Ibu. Di tanggal 9-nya memang harus ngoyo dan rodok dipeksa. Katakanlah dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ndak bisa puasa. Ndak mampu puasa, ndak masalah. Ndak masalah, ya. Tapi besok di tanggal 9-nya maka harus maksa untuk puasa. Ya. Karena begitu besarnya, begitu agungnya pahala yang besok akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu, pahala ini pun apa? Napa? Harinya Kamis. Oh iya, betul ya. Karena Idul Adha-nya hari Jumat. Ya, Idul Adha-nya hari Jumat. Maka di hari Kamis besok, maka kita harus ngoyo mengusahakan diri ini untuk apa? Berpuasa. Apa pahalanya? Apa pahalanya orang yang berpuasa besok itu di hari Kamis atau di tanggal 9 Dzulhijjah? Apa pahalanya? Ada yang tahu? Ibu-ibu, apa Bu? Ya, seperti puasa 1 tahun. Lebih tepatnya yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Ya, bukan mendapatkan puasa setahun, Pak. Ya. Kalau mendapatkan puasa setahun itu apa? Puasa Syawal. Ya. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kanat kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan full 1 bulan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian orang tersebut nambah dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kanat kasiyamid dahr, maka puasanya itu akan seperti puasa 1 tahun. Tapi kalau puasa Arafah yang akan kita lakukan besok itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatallati qablahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa di hari Arafah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang memiliki banyak dosa dan kita memang harus selalu merasa memiliki banyak dosa, karena malah bahaya Pak kalau orang itu mengatakan, Ustadz, aku setahun terakhir Ustadz belas ranggai dosa. Nah ini malah menteni Pak. Ya. Maka kita Bapak Ibu harus senantiasa beri'tiraf, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa kita itu apa? Banyak. Ya, dosa kita itu apa Ibu? Banyak ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang akan kita lakukan besok pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah, maka puasa tersebut insya Allah akan bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada panutan kita, kepada tuntunan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan juga seluruh pemirsa channel YouTube Masjid Sulaiman Arif Abdillah, mudah-mudahan kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini
kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'ilun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang berjudul Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku atau kitab yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah sampai ke pembahasan apa? Pekan kemarin? Apa? Pedang ya. Baju besi belum kayaknya ya. Masih kita spill sedikit ya. Di pertemuan pekan kemarin kita sudah menjelaskan tentang babu majaa fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana sifat-sifat daripada pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang masih ingat berapa jumlah pedangnya Nabi? 9. Masya Allah. Yang paling terkenal namanya apa? Dzulfiqar. Ya. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi beliau menjadikan bab tentang pedang, tentang saif ini sebelum membahas bab tentang tameng ataupun baju besi ataupun helm besi beliau. Ada yang tahu kenapa kok kemudian pedang dibahas terlebih dahulu sebelum baju besi atau tameng? Kenapa? Ada yang masih ingat? Soalnya senjata. Baju besi berarti bukan senjata. Untuk apa? Untuk menyerang. Jadi pedang itu disebutkan di awal karena dia dipakai untuk menyerang. Dan biasanya ujung tombak atau senjata atau sesuatu pokoknya apapun itu yang dipakai untuk menyerang itu lebih terkenal, lebih populer daripada sesuatu yang dipakai untuk bertahan atau melindungi. Maka kalau misalkan Bapak Ibu melihat sepak bola, ya, maka rata-rata nama-nama strikernya hafal. Tapi kalau ditanya siapa gelandangnya, siapa backnya, siapa kipernya, ya belum tentu tahu. Ya. Tapi kalau ditanya siapa strikernya Portugal, gitu, oh langsung tahu. Ditanya siapa backnya Portugal, ya ini kalau enggak sering nonton bola ya enggak tahu akhirnya. Kemudian pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu babu majaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana baju besi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqada al-muallifu rahimahullahu hadhi at-tarjamatu li bayani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha dir'a wa labisahu fil harbi. Bapak Ibu, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan atau menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika beliau ya menyebutkan tentang baju besi Nabi, ya, baju besi Nabi yang beliau kenakan, yang beliau pakai ketika beliau berperang, ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan manusia terbaik di atas permukaan bumi ini yaitu baginda Rasulullah itu tidak kebal. Ya. Jadi ketika Nabi menggunakan baju perang, Nabi menggunakan baju besi ketika berperang, maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad itu tidak kebal. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi isyarat bagi kita semua. Bahwasannya apa?
memang tujuan daripada orang yang berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka cuma dua, Pak. Aish hamidan au mut syahidan. Aish hamidan, kalau misalkan hidup maka harus hidup dalam keadaan mulia. Kalau misalkan harus mati, maka harus mati dalam keadaan syahid. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mereka itu kalau berperang, Pak, ketika iman mereka itu sudah mantap, sudah full, Bapak Ibu, maka mereka itu sangat mendamba-dambakan yang namanya syahid di medan perang. Ya. Karena pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Di antaranya yaitu orang yang syahid di medan perang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan mulai dari darah yang pertama kali menetes, itu rahmat Allah dan maghfirah Allah sudah turun kepada orang tersebut. Kemudian juga orang yang meninggal dalam kondisi syahid, ketika orang tersebut tidak punya utang, Bapak Ibu, tidak punya apa? Utang, maka Allah Subhanahu wa taala jamin orang tersebut langsung masuk surga. Kemudian orang yang meninggal dalam kondisi syahid, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka mahkota. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hak bagi orang tersebut untuk langsung geret 70 orang dari keluarganya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian juga orang yang meninggal dalam kondisi syahid, nanti Allah Subhanahu wa taala akan nikahkan minimal dengan 72 bidadari. Ya. Dan juga fadilah-fadilah yang lain yang baginda Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadis beliau. Artinya masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Imam At-Tirmidzi akan menjelaskan kepada kita tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW ketika beliau berperang itu menggunakan baju perang, Bapak Ibu, maka dari sini kita mengetahui yang pertama, Nabi SAW itu boten gadah ilmu kebal, Pak. Dan juga sebagai orang muslim tidak boleh bersekutu dengan setan untuk bisa mendapatkan ilmu ini. Karena apa? Meskipun menang perang, kalau syirik, Pak, tidak guna. Ya, meskipun menang perang, kalau melakukan kesyirikan maka tidak guna, Pak. Karena pahala apapun akan hancur lebur jika dibarengi dengan kesyirikan. Maka ketika Nabi SAW berperang dengan menggunakan baju besi, maka kita tahu bahwa Nabi itu tidak memiliki ilmu kebal. Dan seandainya, Bapak, seandainya ilmu kebal itu memang diperbolehkan, ya, ilmu kebal itu memang apa? Diperbolehkan, maka sudah pasti Nabi akan melakukannya, plus Nabi akan menyuruh seluruh sahabatnya untuk mempelajari ilmu kebal. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, ya, yaitu ketika Nabi menggunakan baju besi, maka kita tahu bahwasanya Nabi tidak memiliki ilmu kebal, dan Nabi melarang dengan keras umatnya bersekutu dengan syaitan, melakukan kesyirikan hanya untuk mendapatkan ilmu kebal. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, di antara hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita hari ini akan mempelajari tentang baju besi Nabi SAW, di sini Nabi, Bapak Ibu, meskipun beliau adalah manusia yang terbaik, meskipun beliau adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah, maka tawakal, Bapak Ibu, itu harus diiringi dengan usaha. Ya, tawakal itu harus diiringi dengan apa? Dengan usaha, Bapak Ibu. Maka tidak dikatakan sebagai orang yang bertawakal jika akan berangkat berperang kemudian tidak persiapan. Ya. Maka dahulu Nabi SAW ketika mengumumkan untuk perang, ya saya lupa perangnya apa,
Kemudian ada orang yang kemudian dari awal memang tidak mau ikut perang, Bapak Ibu. Dan mereka tiba-tiba ketika Nabi mengumumkan bahwasannya orang yang tidak ikut perang maka mereka termasuk orang-orang munafik. Orang-orang yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Bapak Ibu, sebagian orang tanpa persiapan langsung maju. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Walau aradul khuruja la'addu 'uddata walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ya. Seandainya mereka itu mau berangkat berperang, seandainya memang mereka itu berniat untuk berjihad di jalan Allah, maka sudah pasti mereka akan mempersiapkan peralatan, mempersiapkan pedang, mempersiapkan baju besi, mempersiapkan kendaraan dan seterusnya. Tapi kalau misalkan orang itu tanpa persiapan kemudian tiba-tiba karena terpaksa Bapak Ibu ikut, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu tidak dianggap sebagai orang yang apa? Berangkat berjihad. Karena memang dari awalnya mereka tidak niat, hanya saja ketika yang lain berangkat kok orang mangkat kita era penak Bapak Ibu. Ya. Sungkan, maka orang-orang seperti ini oleh Nabi SAW tidak dianggap sebagai orang-orang yang ikut berangkat berjihad. Ya. Maka Nabi SAW itu memandang orang yang akan berangkat berperang dan tenanan Bapak Ibu, pasti mereka melakukan persiapan. Tidak ada orang kemudian apa layah-layah, geletak-geletak, kemudian ujuk-ujuk mangkat perang. Tidak ada, Pak. Pasti sebelumnya sudah latihan lari-lari, latihan pedang, latihan memanah, latihan menghindar, latihan melompat dan seterusnya. Ya. Maka Nabi SAW ketika beliau berperang menggunakan baju besi, Bapak Ibu, maka dari sini kita mengetahui bahwasannya tawakal itu bukan tanpa ikhtiar. Tawakal bukan tanpa apa? Ikhtiar. Bahkan Bapak Ibu, ikhtiar itu merupakan bagian daripada tawakal. Ikhtiar itu merupakan bagian daripada apa? Tawakal. Suatu ketika Nabi mengajarkan bab tawakal ini kepada para sahabat, maka salah satu sahabat Bapak Ibu yang memiliki unta pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, panjenengan tadi sudah mengajarkan kepada kami tentang tawakal. Apakah tawakal itu jika aku punya unta, tak tokne, orang tak taleni, kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau aku mengikat untaku tadi di tiang supaya tidak melayu, kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi SAW? Bal i'qulha thumma tawakkal 'ala Allah. Akan tetapi ikatlah untamu itu, kemudian yang berikutnya bertawakallah kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang punya unta kok ndak ditaleni, kemudian ucul Bapak Ibu, melayu, maka jangan nyalahkan siapa? Untanya. Ya. Kok kemudian ada orang ya parkir motor di pinggir jalan raya, kok kemudian kuncinya ora di cepot. Nggih niki seolah-olah kita mengatakan nggih sinten mawon sing ngersakaken motor kula niki monggo panjenengan pendeta gitu ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkunci motor, mencabut motor, bahkan nambah keamanan dengan apa? Gembok di tempat yang tidak terjamin keamanannya, maka itu merupakan bagian daripada tawakal. Benten Mbak, mengke menawi teng negaranipun panjenengan itu sudah diterapkan, pokoknya orang yang mencuri di atas berapa juta nominalnya gitu dipotong tangannya. Kalau itu sudah diterapkan, Mbak, panjenengan boten nyabut kunci tidak apa-apa, Pak. Karena maling pun akan pikir-pikir,
engko kayak nyolong motor siji kelangan tangan. Ya. Tapi kalau selama itu belum diterapkan Bapak Ibu, apalagi penegakan hukumnya lemah, seperti yang terjadi sekarang di negara kita, sangat lemah Bapak Ibu. Ini sudah cetha wilo-wilo Pak, cetha wilo-wilo. Wilo-wilo oke. Iya, cetha wilo-wilo Pak. Bahkan orang yang melindas nabrak sampai mati Pak, itu belum tentu salah kalau misalkan dia adalah anak seorang pejabat. Ya. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan hidup di negara yang keamanannya kurang terjamin saat ini, ya seperti sekarang ini. Dan banyak sekali orang-orang yang kemudian di Jakarta itu yang mengeluh, Pak. Di kota-kota besar mereka mengeluh. Karena apa? Mereka baru parkir motor, ditinggal masuk omah, medal sabun ical. Bahkan motor jika tidak dimasukkan ke dalam rumah pas Idul Fitri, Idul Adha, cuma ditaruh di emperan meskipun sudah ada sudah ada pagernya, sudah ada maling tetap mencolot, Pak. Itu karena apa? Hukuman kepada maling sangat ringan. Ya, itu salah satunya. Banyak faktor sebenarnya. Dan juga sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang maling nyolong itu gara-gara kepepet. Ya. Maka selain daripada penegakan hukum yang harus tegas, negara harus menyiapkan tempat atau ladang di mana masyarakatnya mencari harta yang halal. Ini merupakan kewajiban negara, Bapak Ibu. Kewajiban negara memastikan setiap warga negaranya itu memiliki pekerjaan yang layak. Kalau panjenengan berkunjung ke beberapa negara seperti Oman atau yang dekat-dekat aja lah, ya, seperti Brunei dan seterusnya, ya. Itu negaranya goleki, Pak, sapa sing urung duwe kerjaan kudu kerja. Jadi orang nganggur itu malah digoleki, Pak. Panjenengan nggih konten, Pak. Gitu apa itu panjenengan itu? Iya. Bahkan ketika ada job fair di Jakarta, di Semarang, di kota-kota besar Bapak Ibu, perusahaan itu sebenarnya sedang tidak butuh tambahan tenaga kerja, akan tapi karena pemerintah memaksa mereka untuk tetap membuka job fair, akhirnya yang seperti itu hanya menjadi formalitas. Hanya dibuka saja, akan tapi semua yang mendaftar rata-rata nggak diterima karena memang mereka sedang tidak butuh tambahan. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya itulah tempat di mana Pak. Ya. Ya. Jadi masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa Ustaz kemudian yang bisa kita doakan? Apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk memperbaiki negara kita, Pak? Maka masyaallah muslimin, yang paling bisa kita lakukan saat ini yaitu apa? Pertama-tama kita harus memperbaiki diri kita dan keluarga terdekat kita. Jangan sampai ketika pemilu masih menerima suap. Ketika pemilu jangan menerima apa? Suap. Selain daripada suap itu haram Bapak Ibu, maka orang yang telah mengeluarkan dana pasti pengen balik modal, mesti. Ya. Jika tidak, itu hanya segelintir kecil aja dari sebagian orang. Karena memang mereka benar-benar lek orang ini aku mungkin dadi, ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan masyarakat masih menerima yang namanya suap Bapak Ibu, maka akan sulit. Karena saapi-api calon arep dadi nggih angel lek mboten sugih. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, ketika pemilu itu masih lama, 2029, dari sekarang Bapak Ibu, korupsinya sudah gila-gilaan. Kenapa? Karena uang korupsi itu akan ditimbun, kemudian nanti akan dibagikan di tahun 2029. Iya, Pak. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita mudah untuk menerima suap, menerima riswah, karena selain daripada ar-rashi wal murtashi, kata Nabi SAW, finnar, orang yang menyuap dan orang yang diberi suap itu tempatnya di mana? Di neraka.
maka yang seperti itu juga tidak akan memajukan negara kita ya. Maka ketika pemberi suap itu seandainya Bapak Ibu, semua masyarakat di Indonesia tidak menerima suap, maka nanti pemimpin-pemimpin yang baik akan muncul, Pak. Karena kandidat yang baik rata-rata Pak tidak duit. Ya. Ya, kandidat yang baik rata-rata nggak punya uang. Maka jangan sampai kemudian kita menukarkan kedaulatan negara kita karena uang suap ketika sebelum pemilu ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kok sampai situ ya? Jauh banget ini ya. Jauh banget ya beloknya ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadir'u huna mufradun mudhafun fayufidul umum. Kata Syekh Abdul Razak bahwasanya ad-dir'u atau perisai Bapak Ibu, meskipun itu adalah kata yang mufrad, kata yang tunggal, kata yang satu, akan tapi maknanya umum. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu aktsar min dir'in, dan ternyata sebagaimana dahulu Nabi memiliki pedang lebih dari satu. Dan yang disebutkan dalam kitab Syama'il ini pedangnya Nabi ada berapa? 9. Maka Bapak Ibu, tentang dzir', tentang baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi memiliki sab'atu adru'in. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki berapa? 7 baju besi. Ya, Nabi memiliki 7 baju besi. Yang pertama, baju besi beliau bernama Zatul Fuduli. Yang pertama, baju besi beliau bernama apa? Siapa? Zatul Fuduli. Wahiyallati rahanaha 'inda Abi Syahmin al-Yahudi ala sya'irin li'iyalihi. Dan Zatul Fuduli ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu baju besi Nabi yang dahulu pernah digadaikan kepada salah seorang Yahudi untuk diganti dengan syair, diganti dengan gandum untuk keperluan makan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, meskipun Nabi itu adalah orang yang kaya, tetap Bapak Ibu, kalau orang yang kaya itu rajin sodakoh Bapak Ibu, dan sodakohnya Nabi itu tidak bisa kita bayangkan Pak. Ya, suatu ketika Nabi itu didatangi oleh salah seorang Arab Badui. Ketika Nabi baru mendapatkan harta ghanimah 1 lembah kambing Pak. Kemudian diminta oleh orang Arab Badui Pak, langsung tingeh nih sedanten Pak. Kemudian orang Arab Badui ini pulang dan ngomong kepada kaumnya bahwasannya apa? Wahai kaumku, masuklah kalian kepada agama Islam. Fa inna Muhammadan yatasaddaq wa la yakhaful faqr. Karena dahulu Rasulullah SAW beliau itu bersedekah dan tidak takut miskin. Ya. Jadi Bapak Ibu, sedekahnya Nabi itu jor-joran sampai ketika beliau menyedekahkan semua kambingnya, sampai-sampai beliau kadang-kadang boten gadah, istilah zaman sekarang Mbak, tidak gadah beras untuk makan keluarganya. Dan kita Pak di zaman sekarang, Masya Allah, sak boten wonten tiyang Pak, niku minimal nggih tetap wonten beras untuk dimasak. Betul atau tidak Pak? Ya, tetap ada beras untuk dimasak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau misalkan dikatakan apakah beliau kaya? Iya, beliau kaya. Tapi apakah beliau juga miskin? Iya, beliau juga miskin. Maka Bapak Ibu, kaya dan miskin, jika itu ukurannya adalah harta benda, maka iya, Nabi pernah kaya dan Nabi pernah miskin. Tapi kalau yang dimaksud kekayaan adalah ghinal qalb, kekayaan hati, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat kaya, bahkan orang yang paling sugih sak dunya. Karena beliau tidak meletakkan harta itu di tangan beliau, akan tapi di mana? Tidak meletakkan harta itu di hati beliau, akan tapi beliau meletakkan harta itu di tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ad-daina ila sanah wa kanat ad-dir'a min hadidin
Wadatul wisyahi. Kemudian yang kedua, ada baju besi beliau yang bernama Zatul Wisyahi. Kalau yang pertama tadi Zatul Fuduli, yang kedua Zatul Wisyahi. Kemudian yang ketiga, ada baju besi beliau yang bernama Zatul Hawashi. Zatul Hawashi. Kemudian yang keempat, ada baju besi beliau yang namanya As-Sa'diyah. As-Sa'diyah. Kemudian ada baju besi beliau yang bernama Al-Faddah. Ya, Al-Faddah. Kemudian baju besi beliau yang berikutnya, yang ke berapa? 6, wal batra. Al-Batra. Al-Batra. Kemudian baju besi beliau yang ketujuh namanya Al-Khirnaq. Baju besi beliau yang berikutnya yaitu apa? Al-Khirnaq. Namun Bapak Ibu, sebagaimana pedang beliau, meskipun di sini disebutkan Nabi itu memiliki 7 baju besi, tidak menjadi kepastian apakah 7 baju besi ini dimiliki oleh Nabi di waktu yang sama. Artinya boleh jadi sebagian baju besi beliau itu sudah usang, kemudian diapakan, Pak? Dijual, kemudian ditukarkan yang baru. Atau kemudian diberikan kepada siapa gitu. Nah, maka kalau misalkan hitungannya seperti ini Bapak Ibu, kalau hitungannya seperti ini nggih, berarti panjenengan semua ini adalah orang-orang yang sugih, Pak. Karena ketika dulu panjenengan punya motor dan motornya panjenengan itu panjenengan jual, itu tetap terhitung panjenengan pernah punya motor itu. Ya. Kalau misalkan dulu punya motor apa? Yang merah otok-otok 70-an. Motor apa? 70 apa itu? Motor apa? Motor 70-an ya? 69 ya? Punya motor 69, kemudian dijual, beli lagi motor apa? Misalnya 80-an, dijual lagi beli Shogun, dijual lagi beli Smash, dijual lagi sekarang apa? Vario. Muncul NMAX, dijual lagi, kemudian beli NMAX. Maka kalau hitungannya seperti ini, panjenengan memiliki motor yang banyak ya. Maka ketika di sini disebutkan Nabi itu memiliki 7 baju besi, itu tidak menjadi kepastian apakah 7 baju besi yang dimiliki Nabi itu dimiliki pada waktu yang sama. Ya. Boleh jadi sebagiannya sudah dijual, kemudian mendapatkan yang baru ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan Bapak Ibu, kita akan membacakan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibnu Sa'id Al-Ashaj. Qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibnu Ishaq an Yahya ibn Abbad ibni Abdullah ibn Zubair an abihi an jadi an Abdullah ibni Zubair an Zubair ibn Awam qala kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu, Imam At-Tirmidzi ingin menceritakan kepada kita, karena dahulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengenakan Bapak Ibu, yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud, dir'ani, beliau memakai baju besi double. Jadi pada waktu perang Uhud, Pak, karena perang itu merupakan perang yang sangat menyisakan kesedihan bagi kaum muslimin, karena sekitar 70 sahabat syahid pada peperangan Uhud. Ya. Maka Nabi SAW sebelum berperang, maka beliau menggunakan 2 baju besi. Jadi baju besi yang pertama dipakai, kemudian didobeli baju besi yang kedua. Dari sini saja Bapak Ibu kita tahu bahwasanya Nabi itu benar-benar bertawakal, Pak.
Kalau Nabi saja tawakalnya menggunakan baju besi yang double rangkap Bapak Ibu, maka kita seharusnya harus lebih bertawakal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai baju besi yang double seperti ini Bapak Ibu, artinya Nabi tidak pernah meremehkan musuhnya. Meskipun beliau seorang Nabi dan beliau bisa berdoa kepada Allah untuk kehancuran daripada musuhnya Bapak Ibu, tapi Nabi tidak selalu menggunakan doa untuk kehancuran kepada orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi masih berharap mereka nanti hidup dan mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi Bapak Ibu tidak memulai menyerang sebelum beliau diserang duluan. Karena Nabi juga masih menganggap ini orang-orang Mekah ini dahulu adalah bolo-boloku, konco-koncoku kabeh. Dan mereka adalah umat dakwah. Mereka itu adalah umat yang harus didakwai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, beliau menggunakan baju besi double. Fanahadha ila sakhrati falam yastati'. Bahkan Bapak Ibu, saking beratnya baju besi yang dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau itu tidak kuat untuk naik ke atas batu, Pak. Ya, batu yang tingginya mungkin 1 meter, ya, maka beliau tidak kuat untuk naik ke atas batu itu. Ya. Fa'aq'ada Talhata tahtahu, maka Talhah bin Ubaidillah Bapak Ibu, salah satu sahabat yang kemudian dijamin masuk surga Bapak Ibu, Talhah bin Ubaidillah itu langsung apa Pak? Membungkuk, ya, membungkuk, duduk, kemudian membiarkan paha daripada Talhah ini diinjak untuk menjadi pijakan Nabi ke atas batu itu Bapak Ibu. Ustadz, apakah baju besi yang dipakai Nabi itu berat? Apa tembutan Pak? Berat Pak. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan baju besinya Nabi Bapak Ibu itu kalau misalkan pengen dikenakan kepada Nabi itu membutuhkan 2 orang Bapak Ibu. Ya, jadi untuk ngangkat baju besinya Nabi itu tidak cukup 1 orang, jadi 2 orang yang memakaikan baju perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sangat berat. Wa sa'idan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta istawa ala sakhrah. Maka ketika beliau sudah naik dan beliau sudah sampai kepada di atas batu, maka sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka aku mendengar, kata Zubair bin Awam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aujaba Talhah, Talhah ini wajib masuk surga. Talhah itu wajib masuk apa? Karena Bapak Ibu, pengorbanan Talhah itu luar biasa. Ketika Nabi dikepung oleh puluhan orang-orang kafir Quraisy, maka pada waktu itu Bapak Ibu, yang melindungi Nabi hanya 9 orang dari kaum Ansor dan 1 orang dari kaum Muhajirin. Karena para sahabat pada waktu perang Uhud itu sudah berpencar Pak. Karena mereka diserang dari arah depan dan juga mereka diserang dari arah belakang, maka setiap mereka sibuk untuk melindungi dirinya masing-masing. Ya. Maka masyarakat muslimin, salah satu atau bahkan satu-satunya target utama orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh pada waktu itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi menjadi target pertama yang akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu, maka 10 daripada para sahabat, 9-nya orang Ansor, orang asli penduduk kota Madinah, dan 1 orang yaitu kaum Muhajirin, yaitu Talhah bin Ubaidillah, mereka membuat perisai yang mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, man taqaddama falahul jannah, barang siapa yang maju, yang menghadapi orang-orang kafir Quraisy ini, maka baginya surga. Maka Talhah bin Ubaidillah ingin maju, Pak, tapi dihalangi dulu oleh Nabi. Talhah, jangan engkau dulu. Maka salah satu orang Ansor maju sampai kutil, terbunuh, syahid.
Kemudian Nabi sambil mundur pelan-pelan menuju Gunung Uhud. Kemudian satu persatu orang Ansor dibantai, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya tersisa satu orang Bapak Ibu yang melindungi Nabi, yaitu siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Maka Thalhah ini menjadikan punggungnya, badannya itu dipakai untuk sebagai perisai Nabi. Padahal Bapak Ibu, Thalhah itu sudah memakai baju besi, tapi karena saking banyaknya pukulan yang dilayangkan oleh orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu, maka beberapa baju besi Thalhah itu protol. Ya. Kemudian juga bagian bawah daripada pakaian besi Thalhah itu copot Bapak Ibu. Kemudian ketika orang kafir Quraisy melihat itu kesempatan untuk menebas kaki Thalhah, maka paha daripada Thalhah bin Ubaidillah itu disabet pedang sampai tulangnya itu kelihatan. Ya namanya perang, Pak, seperti itu. Ya. Maka Thalhah bin Ubaidillah mengatakan apa? Aduh. Mengatakan apa? Aduh, gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang disabet pedang pahanya sampai tulangnya itu nampak, Pak. Kemudian mengatakan aduh, wajar betul, Pak? Wajar, sangat wajar. Jangankan paha kita terkena pedang, Pak. Kita ngirisi berambang saja. Kalau ke kiri sering sidik, gimana? Aduh, gitu kan ya. Normal ya, seperti itu. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Thalhah, lau qulta bismillah la rafa'atskal malaikati wa hum yanzurun." Wahai Thalhah, seandainya engkau mengucapkan bismillah la rafa'atskal malaikah, maka sungguh para malaikat akan mengangkat dirimu dan engkau akan dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, engkau sedang terbang diangkat oleh malaikat dalam kondisi hidup. Maka pada waktu itu yang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Thalhah bin Ubaidillah pun menjadikan pahanya yang lain yang tidak tertebas pedang itu menjadi pijakan oleh Nabi. Nabi menginjak paha Thalhah kemudian naik ke atas gunung Uhud. Kemudian Nabi menolong Thalhah dan juga para sahabat yang lain untuk dibawa ke atas. Ternyata masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah peperangan usai, ternyata luka yang sampai di tubuh Thalhah bin Ubaidillah Bapak Ibu, puluhan luka sabetan pedang. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan luka yang diderita oleh Thalhah ini ada 90 sabetan pedang. Disabet pedang pimpinan, Pak, sangang doso. Maka orang-orang ini mengira bahwasanya Thalhah ini sudah apa? Meninggal ini. Maka kemudian ketika Thalhah dirawat oleh para sahabat, kemudian sembuh Bapak Ibu, maka Nabi memberikan gelar kepada Thalhah yaitu apa? Asy-syahid yamshi 'alal ardi. Thalhah mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW yaitu apa? Asy-syahid, orang yang telah syahid, orang yang telah wafat tapi masih bisa berjalan-jalan di atas permukaan bumi. Ya, jadi pengorbanan Thalhah bin Ubaidillah sampai seperti itu untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Bapak Ibu, Thalhah bin Ubaidillah juga menggunakan baju besi sama seperti yang dikenakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Bapak Ibu, kita akan baca tentang babu maja fi sifati miqfarati Rasulillah. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana helm besi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Bapak Ibu, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Malik ibn Anas an Ibnu Syihab an Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mikfarun. Dahulu Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Mekah, maka beliau menggunakan helm. Ya, menggunakan helm besi untuk apa? Berperang. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hadza ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluh. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini yang ingin kita ambil poinnya adalah apa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, selain daripada beliau
memiliki pedang yang sangat bagus untuk berperang. Beliau memiliki baju besi yang bahkan kadang-kadang dipakai double. Beliau Bapak Ibu menganggap kepala itu merupakan bagian yang sangat vital. Kepala ini merupakan bagian yang sangat apa? Vital. Seandainya tangan tertebas putus, orang belum tentu meninggal. Kaki tertebas putus, belum tentu orang itu meninggal. Tapi kalau kepala putus, Pak, gimana, Pak? Pun pamitan, harus pamitan ini kalau kepala putus. Maka masyaallah muslimin, kalau kita naik motor, itu yang paling wajib untuk kita lindungi apa? Kepala. Karena kepala ini luar biasa vital. Di sini ada otak, di sini ada saraf, di sini ada mata, ada macam-macam. Maka Bapak Ibu, seandainya ya tangan dipukul memar, itu tidak akan menyebabkan orang itu meninggal. Tapi kalau kepala dipukul memar, ada pendarahan di otak, hampir bisa dipastikan orang itu akan meninggal dunia, Bapak Ibu. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW menggunakan helm ketika berperang, maka ini sangat wajar. Karena apa? Karena kepala ini merupakan bagian yang sangat vital. Maka tidak boleh Bapak Ibu, ketika orang itu marah, kemudian apa? Ngampleng bojone, tidak boleh Pak ini. Hukumnya haram. Haram, tidak boleh. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalkan panjenengan sedang baku bombek dengan istri, apa itu Pak? Baku bombek Pak? Bahasa Makassar gitu ya. Panjenengan sedang bermusuhan dengan istri, maka Bapak Ibu jangan sampai main tangan. Dan orang yang paling selamat adalah orang yang tidak banyak ngomong. Orang yang paling selamat adalah orang yang tidak banyak apa? Ngomong. Dan orang yang diam lebih baik daripada orang yang berbicara. Dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Kalau misalkan dua-duanya bangga ngadeg Pak, tidak kelar masalah. Terus sambutan. Kalau dua-duanya gontok-gontokan tidak akan selesai masalah. Coba kalau misalkan seandainya yang satu ngotot, yang satu diam. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Yang satu duduk, yang satu berbaring. Lek kali-kali pun berbaring Pak, aman Pak nih Pak. Terus itu ya. Ya. Kalau dua-duanya pun berbaring, aman nih Pak. Ya. Aman, tentram, jaya ini ya. Nah, sudah Bapak Ibu, ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bab ini menjelaskan kepada kita tentang helm Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi isyarat bahwasanya kepala itu merupakan bagian yang sangat penting, bagian yang sangat vital untuk dilindungi ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan tentang babu maja fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk daripada imamah ya. Imamah, peci, songkok, sorban yang diubel-ubel di kepala, insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan pekan depan. Dan sekarang sudah jam 5:43, maka kita akan isi dengan tanya jawab. Ya, monggo Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ditanya. Nggih, silakan Mbak Toha. Nggih. Ada, betul. Ya, jadi tidak setiap nama itu memiliki makna. Ya. Ada yang memiliki nama, ada yang tidak memiliki nama. Seperti misalnya ada orang namanya Pak Ijo, Pak. Pak Ijo memiliki nama, memiliki makna mboten? Pak Ijo memiliki makna mboten? Apa maknanya? Apa? Iya. Enggak boleh mencicil. Oh, enggak boleh bakil. Oh. Oh, Pak Ijo itu enggak boleh bakil artinya. Oh. Oh, gitu.
Contoh apa? Apa kira-kira nama yang tidak punya makna apa kira-kira? Apa kira-kira? Misalkan ada orang namanya Setu. Hari itu ya, ya. Tapi maknanya apa Setu itu? Ya, lahirnya Sabtu bisa jadi, tapi maknanya apa Sabtu itu, Pak? Nggak ada. Jadi gitu. Jadi tidak setiap sesuatu itu memiliki makna. Seperti misalnya panjenengan punya motor, namanya apa? Vario. Apa artinya Vario, Pak? Enggak tahu. Supra, apa artinya Supra? Ya, enggak tahu, ya gitu, ya. Maka nama itu kadang-kadang atau bahkan seringkali kita tidak tahu makna. Bahkan saya, Pak, Yosi. Apa maknanya Yosi? Mungkin yang tahu orang Jepang malah ya. Gitu ya. Iya. Jadi saya nggak tahu ya. Wallahu taala alam. Saya nggak tahu apa makna daripada pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah memiliki nama atau makna atau tidak? Wallahu taala alam bisawab. Monggo berikutnya silakan, nggih. Nggih. Boleh. Boleh. Ya, bagus ya. Baik, bagus ya, bagus ya. Nggih. Nggih, bagus ya, bagus. Nggih. Baik, saya akan jawab satu persatu. Apakah boleh ketika kita memiliki pedang, ben landep, ben gagah, kita namai dengan Khalid bin Walid? Boleh tidak? Boleh. Sangat boleh. Kemudian yang kedua tadi apa? Puasa tarwiyah ya. Jadi apakah dianjurkan berpuasa di tanggal 8? Jangankan tanggal 8, Pak. Dari tanggal 1 pun sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Maka jika mampunya hanya 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9 tidak apa-apa, bagus. Seandainya nambah tanggal 7, 8, 9 bagus. Yang paling bagus adalah mereka yang puasa dari hari pertama. Dari tanggal 1 Dzulhijjah puasa terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena itu dahulu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang enggak kuat, enggak apa-apa, hanya memilih sebagian harinya. Mau milih tanggal 8 dan tanggal 9 boleh. Mau milih tanggal 7, 8, 9 boleh. Mau milih tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9 boleh, bebas. Ya, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga tadi, oh takbir, ya. Riwayat dari Abdullah ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, Bapak Ibu, itu membaca Allah Akbarnya 2. Membaca Allah Akbarnya berapa? 2 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Tapi kalau riwayat dari madhab Syafi'i dan juga riwayat dari madhab Hambali, maka mereka mengatakan kalau 2 saja bagus, apalagi kalau ditambah digenapkan menjadi 3, karena Allah itu ganjil dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai sesuatu yang ganjil. Maka akhirnya dalam madhab Syafi'i itu digenapkan menjadi 3 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Bapak Ibu, mau orang itu bertakbir 2, betul. Orang itu mau bertakbir 3 juga betul. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang sing boten takbir. Ya, orang yang tidak takbir salah. Jadi dua-duanya riwayatnya kuat ya, tidak ada yang lemah. Tapi kita boleh memilih. Tapi kalau di majelis tarjih ternyata lebih menguatkan yang 2
dua ya, yang dua lebih dikuatkan oleh majelis tarjih. Wallahu taala alam bisawab. Monggo berikutnya silakan kalau masih ada. Ibu-ibu silakan Bu. Ayam tentrem nih ibu-ibu nih. Sudah? Oke, Pak. Oke, monggo silakan. Apa? Aliran kepercayaan. Apa itu aliran kepercayaan itu maksudnya? Aliran itu bertentangan nggak dengan syariat Islam? Isinya apa? Ya, jadi saya nggak tahu ya aliran Pangestu itu apa, aliran ini apa. Jadi boleh atau tidaknya itu kita harus lihat isi yang diamalkan itu apa gitu. Kalau kita tidak tahu isinya, maka kita juga tidak bisa menghukumi. Karena ada salah satu kaidah yang sangat penting di tengah-tengah para ulama usul yaitu apa? Al-hukmu al-hukmu an syai' at-tasawwuru an syai'in al-hukmu lidzatihi. Ya. Far'un lidzatihi, ya. Al-hukmu ala syai'i far'un lidzatihi, ya. Atau bagaimana itu? Saya agak lupa kaidahnya. Intinya gini. Hukum atas sesuatu far'un an tasawwurihi, ya. Al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu sangat tergantung dengan bagaimana gambaran kita terhadap sesuatu itu. Hukum terhadap sesuatu itu sangat dipengaruhi terhadap bagaimana gambaran kita terhadap sesuatu itu. Jadi gitu, Pak. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwasannya apa, Pak, misalnya? Ada yang mengatakan bahwasannya fulan ini adalah orang yang baik misalnya ya, misalnya. Maka orang tersebut mengatakan fulan baik karena apa? Mungkin dia tidak pernah dijahati oleh fulan. Ya. Mungkin dia tidak pernah dikhianati oleh fulan. Tapi kalau bagi orang yang pernah dikhianati oleh orang ini, pernah ditipu oleh orang ini, maka orang tersebut mengatakan bahwasanya fulan adalah orang yang jahat seperti itu. Maka al-hukmu an syai' far'un an tasawwurihi, ya. Hukum terhadap sesuatu itu tergantung bagaimana gambaran orang tersebut kepada sesuatu itu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui sesuatu itu apa, maka kita tidak tahu apa hukumnya gitu. Tapi kalau misalkan sudah dipelajari benar-benar dari A sampai Z baru bisa memberikan kesimpulan gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Monggo berikutnya kalau masih ada. Ya, silakan. Mempelajari ilmu ma'rifat. Apa itu yang dipelajari di dalam ilmu ma'rifat itu? Ini orang baik atau orang jahat gitu ya? Ini orang baik atau orang jahat gitu? Sifatnya bagaimana gitu, ya? Ya, bagus. Kalau yang dimaksud adalah mengetahui kepribadian, ini memang ada ilmunya. Ya. Jadi ada satu buku bagus, saya punya di rumah. Judulnya apa? Ilmu membaca wajah. Ilmu membaca wajah. Jadi orang itu sudah ditahu bagaimana karakternya dari awal ketika kita melihat wajahnya pertama kali, Pak. Wah, itu kalau panjenengan punya buku ini hebat, Pak. Dan ternyata para psikolog yang handal, para hakim-hakim, mereka wajib belajar buku ini. Saya punya di rumah. Jadi kalau panjenengan pengen baca, bukan punya saya, punya istri saya, cuma saya baca juga ya. Jadi ada ilmu membaca wajah. Ya. Jadi dengan melihat wajah saja itu kita mengerti. Dan itu sudah ada jurnalnya, itu ada penelitiannya. Memang seperti itu. Rata-rata orang yang punya wajah seperti ini, maka sifatnya ngene gitu. Dan itu sangat bermanfaat kalau panjenengan nanti menjadi seorang pengusaha. Ben ora kakean dia pose ya. Ya. Penting itu ya. Adapun kalau misalkan mengetahui rumahnya di mana atau gimana gitu ya.
Sangat detail gitu ya. Sangat detail gitu ya. Jadi gini, ya secara singkat, normalnya ya, kalau orang tidak mencari tahu, dia tidak apa istilahnya, ngirim intel, ya, nggak ngirim intel, belum pernah tahu, kok ujuk-ujuk tahu, maka boleh jadi yang nginteli jin, boleh jadi, boleh jadi. Kemudian jin membisikkan ke dia, oh wong ki omahe ning kene madhep rene, gitu. Tapi kalau bisa jadi orang tersebut tahu karena memang sudah buntuti orang itu lama. Ya. Jadi itu bisa diusahakan, Pak. Seandainya tidak menggunakan bantuan jin, menggunakan bantuan manusia untuk menginteli orang itu gampang, ya. Apalagi sekarang sudah ada Google apa? Google satelit, Google Map atau apa ya. Dan juga para hacker, ya ilmu-ilmu yang modern mereka pasti tahu ya ilmu-ilmu semacam itu, ya. Rumahnya di mana, menghadap kemana, mobilnya apa. Kalau menggunakan ilmu pengetahuan, Pak, dan tidak melibatkan apa? Jin, ya, itu tidak menjadi masalah. Ya. Tapi kalau misalkan sudah melibatkan bangsa jin, meminta tolong kepada mereka, bahkan melakukan kesyirikan, maka ini yang dilarang gitu ya. Ya sudah Bapak Ibu, sudah jam 6, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Matur suwun atas kehadiran panjenengan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi pemberat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى